alhamdulillah yang penting niat saya untuk berdakwah di saudara, di keluarga, di orang tua sudah terwujudkan dan Allah mempermudah itu semua. Alhamdulillah mama di depan kakak saya yang Kristen membaca 2 kalimat syahadat. Nggak ada. Iya, aku juga tadi kayak gitu, gak ada bertangga. Tapi gimana Pak, sama orang kita. Beda. Aduh, beda ini. Yang dibilang orang ini betul. Iya. Iya, makanya bilang nggak ada yang mau ditanggapi kan. Mau tanggapi. Apa yang kalian bilang betul, jadi gak ada yang mau ditanggapi. Iya. Salutnya aku nengok Muslim, sholatnya itu ya. Kita Kristen aja sekali seminggu, itu pun gereja nggak penuh, separuh orangnya. Nah itu tahu kan, kalau di Muslim itu sholat 5 kali satu hari. waktu kan. Ah, 5 kali. Nah sementara di gereja seminggu sekali kan. Itu Dan pun- itu pun tidak ada diajarkan. Gak ada diajarkan dalam Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen ke gereja. Tapi kenapa Bapak lakukan? Tapi kalau di Islam itu diajarkan sholat 5 waktu. Memang iya, Memang berat. Tapi kalau Bapak coba ini menerima, insya Allah yang berat itu jadi ringan. Itu maka aku salut nengok Muslim. Kalau nggak itu, Ya. Bapak salut sama orang Muslim. iya. Kenapa nggak Bapak jadi Muslim biar orang salut sama Bapak? Nah, mantap. Bapak salut sama orang Muslim. Hah. Kenapa Bapak nggak jadi Muslim biar orang salut sama Bapak? Dulu mau juga berpaling aku jadi Muslim, tapi apalah mah. Oh dulu Bapak mau berpaling dari Muslim. Mau jadi Muslim Oh waktu. dulu Bapak mau jadi Muslim. Kau Bapak. Waktu kami masih tinggal, Jadi dulu Bapak mau jadi Muslim. waktu dulu. kami masih tinggal di Duri dulu, masih kampung kami di Duri ya juga orang Waktu, tetangga. pokoknya waktu masih muda Bapak pernah mau jadi Muslim. Ya waktu kerja masih aku dulu masih kerja di Kaltek. Masih kerja di Kalteng. Iya. Terus apa yang membuat Bapak tidak jadi masuk Muslim waktu itu? Kawan-kawan lah. Apa katanya? Los bu, capek-capek kalau kau sekali aja bersolat dia nggak diterima Tuhan katanya, apalagi kau 5 kali. Capek aja kau. Seminggu sekali aja kau ke gereja gak kaya-kaya kau. Apalagi sholat 5 waktu 5 katanya. waktu 5 kali kau kayak Muslim itu. Kan itu si Sadi itu. 5 kali satu hari dia pergi sholat. Oh berarti Pak, berarti selama ini karena keinginanmu ada dulu waktu itu kau mau masuk Islam, anakmu yang jadi Islam. Iya. Iya kan? Iya. Betul kan? Sama anak burung begini. Betul kan? Betul kan? 2 Muslim ya. Iya betul kan? Karena ada keinginan Bapak dulu mau masuk Islam, rupanya anak yang masuk Islam. Jadi Iya. makanya aku sebenarnya bingung, kenapa aku bertahan di Islam? Bingung aku. Rupanya Bapak yang punya keinginan mau masuk Islam, sama kayak hal gini. Bapak kepengen mau jadi polisi kan? Bapak kepengen mau jadi polisi. Nggak kesampaian. Iya. Tiba-tiba anak Bapak jadi polisi. Nah, begitu juga Bapak kepengen masuk Islam, tapi nggak kesampaian, anak masuk Islam. Artinya itulah hidayahnya Pak. Tengok nih, keinginan besar Bapak yang dulu mau jadi Islam, rupanya anak yang masuk Islam. Coba Bapak berpikir, ya dulu aku mau masuk Islam, rupanya anakku jadi Islam. Apa ini tanda-tanda aku harus masuk Islam? Agama kok berbeda pula, satu agama kok berbeda pula berpendapat ya. Jadi bagi kakakku Yesus itu Tuhan, tapi bagi bapakku Yesus itu utusan. Jadi agak-agak keributan antara bapak dan anak gitu. Tinggal abangku masih ada di Barus, kemungkinan seminggu. Alhamdulillah yang penting niat saya untuk berdakwah di saudara, di keluarga, di orang tua sudah terwujudkan dan Allah mempermudah itu semua. Alhamdulillah mama di depan kakak saya yang Kristen membaca 2 kalimat syahadat dan bapak tadi walaupun agak ada keributan sama anaknya ya alhamdulillah bapak udah. Nantilah kita diskusi lagi katanya kan, doain diskusi yang kedua kali bapak bersedia masuk Islam. Dan kakak kakak saya masih keras kepala, dia masih berada Yesus Tuhan. Menunggu abang saya dari Sibolga. Narik apa itu? Bang Juma mungkin ada yang mau ditanggapin Bang Juma? Ya, saya rasa kalau orang tua sudah punya niatan kayak begitu, insya Allah ya. Jadi kita melihat Mbak Hesti ini, saudari kita ini memang
inilah ya. Sejak kejadian kemarin itu saya rasa keluarganya selama ini selalu nyimak kalau beliau lagi berdebat sendiri dikeroyok sama Oten, dikerumuni serigala-serigala. Saya rasa keluarganya nyimak dan kurasa dari situlah keluarganya juga ini tersentuh gitu. Masa sih seorang Hesti yang tadinya unyu-unyu, banyak daki dan seterusnya mampu kuat Enggak gitu. berdiri sendiri. Enggak. Enggak gitu Bisa, juga lah, Bang. Turunkan host cerewet kali. Orang lagi ngomong juga. Syukurin. Turunkan Bu Rahma. Gak ada Bunda Rahma. Enggak ada. Masa aku dibilang unyu-unyu jorok kali daki, enggak lah. Ya itu dia. Dari sanalah kelihatannya keluarga ini sudah mulai berembuk. Saya rasa mereka berembuk. Saya rasa mereka ini selalu bercerita tentang Usti Hesti ini. Kelihatannya sih gitu, sehingga ya mereka sedikitnya paham. Nah ini yang kita jalani selama ini ternyata keliru gitu kan. Pastinya kalau Ukti Hesti ini buka komal, ya kan selamanya komalnya beliau ini kan jadi sasaran daripada serigala yang marah sama dia kan. Akhirnya mereka naik berdialog sendiri seorang diri. Belum lagi ketika komal ini kita gunakan sebagai tempat untuk dialog sama serigala. Nah, orang tua keluarga pasti nyimak di situ. Apapun yang kita bahas tentang ketuhanan, mereka keok. Tentang kitab suci, mereka keok. Tentang Paulus, tentang kerasulan, mereka histeris. Semuanya keteteran mereka itu, sehingga orang tua, saudara, ya pasti goyah lah. Pasti, loh, kok bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Yang selama ini tertutup tentang Islam, begitu teman-teman apologet Muslim jelaskan, ya mau tidak mau hatinya terbuka. Apalagi memperlihatkan sisi pribadi anaknya, ya, Ukhti Hesti ini, yang tadinya tidak berhijab, tiba-tiba berhijab, yang tadinya bersuami mu'allab dengan suami yang Muslim, tetapi keluarganya kemudian tidak begitu tertata dengan baik. Tapi kok lama-lama orang ini jadi baik gitu loh. Meskipun keras dalam menyampaikan, tetapi paling tidak apa yang disampaikan itu punya muatan positif. Meskipun ada negatifnya, tapi muatan positifnya lebih menguasai gitu loh. Sama seperti ketika dia menggendong orok, mempraktekkan dan seterusnya. Itu mungkin adalah hujatan menurut orang, tetapi itu adalah terapi vitamin bagi orang-orang yang ragu terhadap keyakinannya. Oh iya ya, kok bisa ya Tuhan saya kayak gitu ya? Dan sudah pasti ibunya begitu. Ketika anak ini rewel, ya udah pasti kayak gitu. Nah yang tersentuh itu ketika ada ucapan, nanti ketika kamu besar jangan lupa jadi Tuhan ya nak. Nah itu terjadi dengan sendirinya, natural. Kenapa? Karena itu adalah naluri seorang ibu gitu. Naluri seorang ibu yang pernah melahirkan. Bagaimana mungkin kemudian ada orang yang melahirkan sosok manusia yang keluar dari darah dagingnya sendiri, kok bisa jadi sembahannya kan gitu. Ya makanya ketika beliau mengatakan, ya jangan lupa begitu besar kamu jangan lupa jadi Tuhan ya nak, itu sebenarnya pukulan telak bagi orang-orang yang berpikir. Pasti itu. Karena yang tahu tentang seorang anak bukan tetangga, bahkan suami pun jauh tertinggal pengetahuannya ketimbang istri yang melahirkan, membesarkan anak tersebut. Bukan gereja, bukan orang Kristen yang menentukan siapa Yesus itu, tetapi ibunya. Ibu menyusui, berarti sudah jelas yang disusui bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya orang yang otaknya rusak yang mengatakan yang disusui ini adalah Tuhan yang datang berupa daging gitu. Nah, inilah ya teman-teman, termasuk tadi ketika saya berdebat di kandang serigala, di situ tidak ada satupun kemudian yang berani mengakui dengan jujur apakah Yesus itu ciptaan. Selalu diputar, Yesus itu bukan ciptaan, tetapi dia adalah firman yang menjadi apa? Menjadi daging. Daging ini ciptaan atau tidak? Kamu tidak memahami, pertanyaanmu itu gagal histori, kata dia. Banyak alasan. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mengatakan yang lahir itu menjadi daging bukanlah manusia, bukan manusia biasa. Ada lagi
manusia 100%, Tuhan 100%. Ada lagi Tuhan yang berinkarnasi, banyak, tapi tujuannya hanya untuk menipu diri mereka sendiri. Nah, dengan adanya Uhti Hesti ini banyak memberikan terapi vitamin ke otak bagi mereka yang mau berpikir. Nah, salah satunya itu ya orang tuanya. Saya rasa gitu. Tapi ada satu hal. Kalau sekali tidak membeku hatinya mengeras, keluarga ini pasti melunak. Percaya deh. Nah, cuman sekarang kalau bisa saudari kita ini Mbak Hesti belajar lagi, belajar terutama metode penyampaian, terus kemudian etika di dalam berbicara sebagai seorang muslimah. Ketika kita menyampaikan sesuatu itu, meskipun itu suatu kebenaran, tapi kalau cara kita menyampaikan itu tidak juga bagus, maka pasti ada yang menerima dan mungkin lebih banyak yang menolak. Jadi diperbaiki lagi, maksudnya diperhalus lagi. Kalau kemarin itu, ya semoga kamu besar, jangan lupa menjadi Tuhan, ya kan, diperhalus lagi. Anakku yang baik, jika kamu udah besar, jangan lupa kamu itu Tuhan, jangan ngambil keledainya orang, kayak gitu ya. Yang halus caranya, tapi kena ilmunya gitu ya. Jangan kasar. Kalau perlu pakai tekan gitar, Umi. Kayak gitu-gitulah intinya. Ya, saya kira begitu tambahan dari saya. Kita berbahagia karena dengan adanya kita bersatu, berkumpul, saling kenal satu sama lain, insya Allah jutaan umat Islam di bawah, di luar sana yang mendengarkan kita selama ini itu meneteskan air mata dengan kiprah kita selama ini, yang menurut mereka kita ini adalah orang yang mengambil bagian daripada dakwah. Di tengah-tengah Islam itu dihujat sana sini, dikatakan teroris, intoleran dan seterusnya. Muncul kita yang kores, saudara-saudara kita yang mu'alaf, saudara kita mu'alaf Ali Musa, cinta solawat 400 yang melanglang buana ke oten-oten, kemudian si Oji yang selalu dibully, dan saudari Hesti begitu gagah berani memperjuangkan akidahnya setelah beliau mu'alaf, yaitu menorehkan sejarah dengan tinta emas. Di tahun 2023 kita masih hidup, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan kemampuan di dalam berdialog, waktu dan ruang kita infakkan untuk agama ini. Ya, insya Allah umat Islam punya wajah. Umat Islam di bawah sana bangga dengan antum semua. Umat Islam dengan kita semua ini merasa bangga dengan hadirnya kita, bahwa di tengah-tengah perkembangan ilmu sains dan teknologi serta di zaman digital sekarang muncul para apa istilah itu ya, jihad di sosmed dengan adanya kita semua. Saya tidak jarang ditelepon oleh umat Islam, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, yang pernah punya nama di negara kita ini, yang pernah duduk sebuah jabatan yang luar biasa, nelpon menangis betapa bangganya beliau dengan keberadaan teman-teman apologet. Untuk itulah saya katakan, jangan melukai hati mereka, jangan merusak hati mereka dengan kita melakukan sesuatu yang keliru di mata mereka. Karena roh yang kita gunakan sebenarnya adalah spirit yang dibangun dari netizen yang banyak memberikan sumbangsi semangat kepada kita untuk tetap menyampaikan kebenaran. Nah, karena netizen inilah kita jangan sampai mengecewakan mereka. Netizen kita ini, baik yang ada di YouTube atau yang ada di TikTok, mereka adalah keluarga kita, mereka adalah roh penggerak daripada misi para apologet untuk menyampaikan kebenaran. Saya rasa begitu. Ya, kita saling mendoakan satu sama lain, dan kita berharap sekali lagi Allah memberikan senantiasa petunjuk kepada kita, utamanya para apologet, agar diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal, dimudahkan dalam setiap urusan. Dan kita berharap para apologet ini, generasinya, anak-anaknya ada di antara mereka, salah satunya menjadi tokoh yang akan menjadi kebanggaan agama dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin.